Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa di setiap perjalanan hidup ini. Hari ini dalam perjalanan di salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah, kami ingin mengusik sedikit bagaimana hukum kegiatan trading saham emas, forex, derivatif dalam Islam. Kegiatan trading atau jual beli saham, emas, forex, mata uang asing, dan lain-lain bisa mendatangkan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Hal inilah yang membuat banyak orang tertarik untuk menginvestasikan uang mereka. Namun halal dan tidaknya kegiatan ini masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan bahkan di kalangan ulama. Dalam Islam sendiri sebenarnya tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi kita bisa mengambil pelajaran dan persamaan dari beberapa ayat yang berhubungan dengan ciri-ciri trading tersebut. Dalam hal ini kita harus melihat dari banyak sisi dan juga harus berhati-hati dalam menerjemahkan setiap ayat karena perbedaan pola pikir dan pendapat akan sering terjadi. Hukum pertama yang perlu kita perhatikan adalah hukum tentang judi. Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 219 bahwa pada judi terdapat dosa yang lebih besar dari manfaatnya. Kemudian Allah menambahkan dalam surah Al-Maidah ayat 90 bahwa berjudi dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Jika kita melihat hukum judi tersebut, sebenarnya hampir semua kegiatan trading merupakan bentuk judi yang dilarang karena berasaskan pada pertaruhan atau spekulasi yang tidak pasti yang bisa menimbulkan kerugian yang besar. Yang dicari pada kegiatan trading yang biasa disebut dengan investasi adalah semata-mata mencari untung berdasarkan perbedaan harga beli dan harga jual sesuai dengan pergerakan pasar. Kita tidak membeli barang karena alasan barang tersebut bermanfaat jika dibeli putus. Alhasil, kita bertaruh pada kondisi pasar yang tidak pasti. Walaupun banyak ahli yang bisa menganalisis kemana pasar akan bergerak, tetapi tidak pernah ada yang bisa memastikan bahwa analisis mereka benar. Hal ini jugalah yang membuat banyak orang mengalami kerugian besar karena keadaan pasar berubah ke arah yang tidak sesuai dengan perkiraan. Namun di lain pihak, ada orang yang menganggap trading sebagai bentuk jual beli yang sesuai dengan syariat Islam karena ada barang yang diperjualbelikan. Untuk pandangan seperti ini, hukum trading akan menjadi halal jika benar-benar ada barang yang diperjualbelikan yang bisa kita manfaatkan walaupun tidak kita jual lagi. Saat beli emas, kita harus mendapatkan emasnya. Jika kita membeli emas tapi hanya mendapatkan suratnya saja, maka bagaimana kita bisa memanfaatkan emas yang kita beli itu? Jika perusahaan yang memberikan surat kepemilikan emas tersebut bangkrut, apa yang terjadi dengan emas kita? Contoh lainnya, saat membeli mata uang asing, kita harus benar-benar membutuhkannya dan tahu bagaimana memanfaatkannya tanpa harus bertaruh pada pasar. Dengan begitu, jual beli yang dilakukan benar-benar memberi manfaat yang masuk akal. Sebenarnya masih banyak lagi hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan proses trading, hukum riba, hukum menyakiti orang lain,
hukum penipuan, dan lain-lain sangatlah erat dengan proses jual beli saham, mata uang asing, dan jenis-jenis investasi lainnya. Para ulama besar di Majelis Ulama Indonesia juga telah lama mengkaji hukum ini dan memberikan fatwa tentang halal dan haramnya kegiatan trading. Menurut MUI, kegiatan trading menjadi halal dengan beberapa syarat tertentu. Beberapa contoh syaratnya adalah terbebas dari unsur pertaruhan, riba, manipulasi, penipuan, dan ketidakjelasan. Dalam hal hukum kegiatan trading akan selalu ada perbedaan pendapat. Untuk Anda yang yakin dengan kehalalannya, Anda bisa mengikuti trading syariah yang menurut para ulama telah disesuaikan dengan hukum Islam. Namun untuk Anda yang masih ragu, lebih baik menjauh dan mencari rezeki dari bidang yang lainnya. Mintalah petunjuk dari Allah untuk setiap keputusan yang akan Anda buat. Wallahu a'lam bishawab.